윤정재 씨 되시죠? 저 기억하세요. Kali ini Minit akan membahas drama Korea yang berjudul Family by Choice. Tanpa berlama lagi, episode 5, Markyu, mari kita review. Seusai perkelahian itu, suasana di rumah jadi ikut suram. Juwon pun mencoba untuk mendamaikan mereka, tapi ia malah jadi capek sendiri. Dan permusuhan itu sudah berlangsung 1 minggu lamanya. Hingga Juwon mendapatkan ide cemerlang dari lelaki yang menyukainya. Juwon diajak untuk naik sepeda rel. Lelaki itu juga perhatian memberikan Juwon obat karena ia memang terlihat akan terkena flu. Jadinya Juwon mengajak Sana dan Hejun secara paksa. Begitu juga dengan Pak Dal. Karena Juwon harus membuat mereka berbaikan sebelum ulang tahunnya Hejun. Tapi saat didatangi ternyata wahana itu sangat ramai. Karena Juwon dengan polosnya saat itu seolah mengumumkan jika kedua kakak populernya itu akan datang. Tentu para fans keduanya pun juga datang. Sedangkan Pak Dal, ia sampai rela berbohong pada ibu untuk ikut. Tapi nyatanya ia malah terkena macet. Jadilah hanya mereka bertiga yang naik wahana itu. Meski awalnya si lelaki yang suka Juwon ingin ikut naik, tapi dihalangi oleh kakak-kakaknya Juwon. Juwon bersusah payah mengayuh sepeda itu. Di sini ia sudah terlihat pucat. Juwon sengaja memberikan ruang dan waktu untuk kakak-kakaknya berbaikan. Tapi ternyata mereka malah bertengkar terus, bikin bete saja. Juwon terlihat sudah tak baik-baik saja, tapi dua kakaknya tak memperhatikan itu, malah sibuk melanjutkan pertengkaran. Hingga terus berjalan, tak peduli pada Juwon. Dan tiba-tiba saja Sanha juga Hejun berkelahi dengan sekelompok pria. Ternyata tadi, meski sudah lemas, Juwon melihat Pak Dal dari kejauhan sedang diganggu oleh beberapa lelaki. Niat ingin membantu, tapi ternyata Juwon malah pingsan di tempat. Ia butuh air untuk minum obat. Para lelaki itu pun kelimpungan mencarikan air untuk Juwon. Sedangkan Sanha dan Hejun yang baru diberitahu jika Dal sedang diganggu beberapa pria. Jadilah mereka segera berlari dan malah melihat Juwon yang pingsan. Tanpa tahu alasannya, dua lelaki itu menyerang sekelompok pria itu hingga babak belur. Yang ujungnya mereka semua diboyong ke kantor polisi. Dan karena tahu jika sudah salah paham, Sanha akhirnya meminta maaf pada geng lelaki itu. Ayah Sanha juga datang memarahi mereka habis-habisan, bikin kesal saja. Tapi meski begitu, mereka akan menyembunyikan fakta ini dari ayahnya Juwon. Pak Dal sengaja minta diturunkan di tempat lesnya. Ternyata ibu melihat hal itu. Ibu terlihat panik berlebihan karena baginya Dal adalah harapan satu-satunya. Dal tadi mengatakan jika sebenarnya Juwon sudah menunjukkan tanda-tanda sakit beberapa hari lalu. Tapi mereka tak menyadari saking sibuknya bertengkar. Untuk itu Sana dan juga Hejun sepakat untuk berpura-pura telah berbaikan di hadapan orang-orang. Dan di sekolah sudah heboh dengan rumor kencannya Dal juga Hejun. Karena kemarin saat diberitahu Dal sedang diganggu, Hejun begitu siaga mencari Dal. Juwon merasa ini adalah waktu yang tepat untuk Dal mengatakan perasaannya. Tapi ternyata setelah didatangi, mereka malah mendengar Hejun mengatakan pada mantan kekasihnya jika tak mungkin berpacaran dengan Dal. Karena Dal adalah teman adiknya, jadi otomatis Dal juga sudah dianggap adik oleh Hejun. Si mantan pun puas mendengar hal itu. Dan Pak Dal pun patah hati. Sana dan Juwon mencari kado ulang tahun untuk Hejun. Tak lupa Sana juga membelikan sepatu untuk Juwon. Dan mereka pun sempat keheranan dengan harganya, tapi ternyata telah diberikan diskon. Karena katanya mereka adalah pasangan yang manis. Sanha ingin meralat tapi Juwon melarang, karena yang penting dapat diskon. Di perjalanan pulang, ternyata adik tiri Sanha yang memang selalu ingin bertemu dengan Sanha melihat Juwon dan Sanha. Ia pun mengikuti mereka seorang diri karena ibu sedang di toilet. Dan anak kecil itu pun terjatuh. Sana buru-buru menenangkannya dan tak lama ibu datang yang langsung saja menyalahkan Sanha. Karena selalu saja hal buruk datang karena keterlibatan Sanha. Juwon merasa tak terima, ia membela Sana habis-habisan. Justru Sanalah yang selalu membawa keberuntungan untuk orang-orang di sekitarnya.
Dan dalam perjalanan pulang, Sana diam-diam mencuri pandang ke arahnya Juwon. Wah, mulai-mulai nih romansanya. Apakah romansanya akan dimulai? Dan pagi-pagi rumah sudah sibuk. Semua membagi tugas, makanan juga sudah tersedia. Dan resto ayah sengaja tutup untuk merayakan ulang tahunnya Haejun. Bibi Haejun juga akan datang. Tapi Juwon malah terlihat lesu. Lihatnya Juwon mau memanggil Sanha, tapi ia malah nyelonong masuk, padahal Sanha sedang ganti baju, bikin kaget saja. Sanha tahu ekspresi apa yang ada di mukanya Juwon kini. Ia pun memberitahu jika Bibi itu adalah orang baik, dan memintanya untuk menyembunyikan ekspresi lesunya itu. Juwon tahu Bibi adalah orang baik, hanya saja tiap kali ada Bibi, Haejun akan tersenyum dan bicara keras seolah ia baik-baik saja. Dan begitu Bibi datang, ia lalu mengajak Haejun berbicara. Sejujurnya, Bibi merasa jika Haejun lebih baik ikut dengan ayah kandung, karena ia merasa tak enak sudah numpang hidup. Jadi meminta Haejun untuk lebih baik lagi dan sering membantu pekerjaan rumah dan harus tahu diri. Bibi selalu saja menekankan hal itu tiap kali mereka bertemu. Ternyata ayah Juwon mendengar percakapan mereka dan merasa sedih. Dan acara utama hari ini pun berlangsung. Baru saja tiup lilin, tapi si Bibi merusak suasana. Katanya ia berterima kasih karena ayah Juwon sudah mau menampung Haejun selama ini. Jadi ia memastikan Haejun akan membalas budi di masa depan dan akan terus bersikap baik. Mendengar hal itu, ayah yang memang sudah kesal sedari tadi juga sudah mabuk dan langsung meracau. Haejun itu anaknya. Dan andai saja dari dulu mereka bertemu agar Haejun tak mendengar jika ia bukanlah ayah kandungnya. Selama ini Haejun sudah baik, jadi harus sebaik apa lagi di mata bibinya itu untuk membalas budi. Haejun tak perlu begitu padanya karena ayah merasa bersyukur dengan kehadirannya. Suasana pun menjadi haru. Bibi ikut menangis, tentu ayah menangis juga. Semua orang pun saling faham dan Sana juga memberikan pengertian pada Bibi. Jika dirinya dan Haejun itu sama saja, tak ada bedanya. Dan karena perkataan itulah Bibi terlihat lega. Saat diantar pulang Haejun, Bibi akhirnya meminta Haejun untuk melupakan ibunya dan berbakti saja pada ayah Juwon. Dengan senyum lebar Haejun pun mengatakan, toh ia juga sudah lupa bagaimana rupa ibunya itu. Haejun juga memberitahukan kelegaan Bibi dengan perkataan Sana tadi, dan dua lelaki itu pun berbaikan begitu saja. Akhirnya mereka berceria kembali. Dan esok harinya seorang wanita dengan mobil kerennya datang ke kedai ayah. Siapakah wanita itu? Ternyata itu adalah ibunya Haejun yang datang dengan pakaian mewahnya. Episode 5 pun berakhir di situ.